Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitabihil azim wa banainahu wa ahkamahu bisunnati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah zul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, saudara-saudariku seiman sekeyakinan yang insyaallah dalam berkah rahmat dan maghfirah serta ridho Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena tanpa rahmat dan nikmat Allah, tidak banyak yang dapat kita lakukan dalam hidup ini selain la haula wala quwata illa billah. Sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita untuk mensyukuri karunia nikmat Allah yang dilimpahkannya sampai saat ini kepada kita. Termasuk Allah masih menganugerahkan kemantapan akidah, keistiqomahan iman dan Islam, diberikan umur yang panjang dalam keberkahan, sehingga kita dapat berjumpa di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 dalam kalender Islam. Artinya tidak berapa lama lagi, atas izin Allah, kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Semoga doa-doa kita akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang kita niatkan. Salawat dan salam bagi teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok figur pemimpin terbaik pilihan Allah, Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Zat yang maha mulia, Nabi yang kita harapkan syafaat darinya, dan kelak kita berharap kita dan orang-orang yang kita cintai sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, kelak Allah kumpulkan pula dalam surganya Allah, berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, tema kita pada pagi hari ini sehubungan dengan kita berada di bulan Sya'ban, tentang bulan Sya'ban dalam pandangan Islam. Kalau kita berbicara mengenai masalah bulan, memang ada beberapa bulan yang disebut oleh Nabi, termasuk bulan Sya'ban ini. Termasuk bulan Sya'ban ini. Bahkan dalam beberapa riwayat yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahwa Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfihi al-mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal ke langit, kata Nabi. Aku ingin ketika amal kebaikanku diangkat ke langit oleh malaikat atas izin Allah, ana shaim, aku sedang berpuasa. Banyak peristiwa-peristiwa penting pun terjadi di bulan Sya'ban. Hal inilah yang akan kita ungkap. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil dari kajian pada pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Ada sebuah kitab khusus yang bahas masalah bulan Sya'ban ini. Nama kitab itu Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Dan sudah ada terjemahannya. Dikarang oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Pertama, kenapa bulan Sya'ban itu
perlu kita kaji dan kita pahami. Ternyata banyak sejarah yang memuat tentang peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya perpindahan kiblat. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Awal kiblat bukan di Masjidil Haram. Ya. Seperti dikutip dalam kitab ini atau buku ini, Syekh Abu Hatim Al-Busti berkata, orang Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan 3 hari. Demikian karena Rasulullah tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu Allah memerintahkan beliau untuk menghadap Ka'bah pada Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Sehubungan dengan itu, turunlah surah yang mengatakan pergantian kiblat ke Masjidil Haram. Tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Silakan baca, Ustaz. Al-Baqarah 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tawdaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahu lahaqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini dalil yang menyatakan perpindahan kiblat. Awalnya bukan di Masjidil Haram. Ya. Lihat ayat yang awalnya menyatakan, ya, sesungguhnya kami telah melihat mukamu menengadah ke langit. Jadi Nabi ketika itu dalam melaksanakan ibadah itu melihat ke arah langit. Ya. Karena belum tahu arah. Ayat ini tertuju kepada Rasulullah SAW untuk menghadapkan sujud dan arah ibadahnya ke arah Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Lalu sekalian kami hormati, kalau kita keluar sedikit dari konteks yang mungkin ada hubungan dengan ayat ini, ya, dan memang ada hubungan. Kiblat itu ada yang disebut dengan kiblat badan, ada yang disebut dengan kiblat hati. Kiblat badan itu secara syariat adalah menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ke Masjidil Haram. Itu kiblat badan secara syariat. Makanya dalam hukum fikih, ya, itu termasuk syarat sahnya ibadah itu ketika menghadap kiblat atau Ka'bah, ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, sah. Jadi di antara syarat sahnya ibadah dalam fikih, ya, itu harus menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Makanya kalau kita keluar sedikit dari konteks Al-Quran, lalu konteks pada hukum fikih, ya,
ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, jaga 3 hal. Pertama, jaga arah kiblat. Jangan sampai berpaling dari kiblat. Ya. Yang kedua, jangan sampai banyak gerakan. Ya. Kemudian, ini yang penting sekali. Jaga fokus hati kita. Fokus kepada ibadah sholat. 3 ini, kalau salah dalam memahaminya, salah dalam melakukannya, maka batallah sholatnya secara ilmu fikih. Contoh, ada orang yang hampir selesai ibadah sholatnya. Hampir selesai. Tapi ketika salam, ini fikih ya, ketika salam, mungkin dia nganggap dia tertuju pada kiblat, padahal dia berpaling dari kiblat. Nih, kiblat badan. Ya, kiblat badan. Ketika salam, kan itu yang bergerak cuman leher. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak bergerak badan ini. Tapi banyak orang yang tidak paham. Makanya kita perlu pemahaman itu. Begitu salam, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Seharusnya selesai ibadahnya sukses. Tapi di akhir sholatnya batal. Ngulang lagi. Seluruh mazhab, seluruh fikih mengatakan seperti itu. Mau mazhab apapun, kalau sudah berpaling dari kiblat, batal sholatnya. 1. Yang kedua, masuk jaga arah kiblat. 1. Yang kedua, jaga gerakan. Jangan sampai berbeda. 4 mazhab, ya, memang tidak ada dalam hadis Nabi menyatakan 3 kali berturut-turut, tidak ketemu. Itu pemahaman dari mazhab Syafi'i. Tapi 4 mazhab memahami secara keseluruhan, jangan terlalu banyak gerak yang bisa membuat orang yang melihat kita bukan lagi gerakan sholat, maka batal. Ketika orang melihat kita bukan lagi gerakan sholat, namanya uruf dalam usul fiqh. Uruf itu ketika orang melihat kita bukan lagi gerakan sholat, batallah sholat kita. Artinya sudah banyak bergerak. Makanya orang terkadang menggantikan posisi imam, itu ada aturan dalam fikih. Bukan seperti kita berjalan seperti kita di luar sholat. Karena kita masih fokus dalam ibadah. Nah, seperti itu. Seperti contoh, kalau peci jatuh nih. Peci jatuh, kan ada yang peci jatuh. Yang pakai peci, pecinya lobok, jatuh. Ada enggak yang ngambilnya peci itu? 2 kemungkinan. Ada yang sudah langsung bahasa Palembang langsung mbeknya. Ya. Ada yang dipasangnya rapi-rapinya. Sudah nyampak pasang rapinya. Sholatnya lagi sholat. Ya. Kalau sudah banyak gerakan, mau dibaca dalam kitab manapun, batal sholatnya. Bagaimana? Ambil saja peci itu. Sudah selesai. Jangan terlalu banyak gerakan. Apa tidak boleh bergerak? Boleh bergerak. Tapi lihat, ada sebuah riwayat yang sahih, ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, mungkin pernah kita dengar, Nabi membuka pintu ketika Aisyah mengetuk pintu. Nabi berjalan tuh. Cuman pemahaman bagaimana cara Nabi tidak berpaling dari kiblat, dan langkahnya Nabi tidak seperti kita langkah biasa, tapi langkah kita masih fokus dalam ibadah. Nah, yang terakhir yang penting sekali ini, jaga hati. Nah, hati inilah yang kadang ketika badan kita sudah berpaling dari kiblat, gerakan kita sudah tidak lagi seperti gerakan sholat. Lalu ini yang lebih gagal lagi, hati kita sudah berpaling dari niat kita. Contoh yang simple bela, ya, yang simple yang mudah dipahami nih. Misalnya peci tadi, kembali ke peci tadi, tuh, yang pakai peci sholatnya kan, tuh jatuh tuh peci. Begitu peci jatuh diambil nih.
Set, diambil. Peci ini jatuh sudah jauh nih. Sambil merangkak. Nah, coba kalau kita lihat orang merangkak ngambil peci itu, kira-kira dalam pandang Bapak Ibu seperti sudah sedang sholat enggak tuh? Peci jatuh di situ jauh, mentalnya jauh tuh. Nah, sambil merangkak ngambil peci tadi. Pasangnya lagi peci lalu melanjutkan ibadah sholat. Kalau kita lihat seperti itu, seperti sedang sholat apa seperti orang apa tuh? Nah, seperti itu. Kalau sudah jauh tidak usah lagi, tapi kalau sudah dekat boleh. Ditambah lagi sudah gerakan sudah cepat. Nah, yang ini yang kau mau kata, sudah gerakannya sudah gerakan yang banyak, lalu ditambah lagi tentang niat yang sudah berpaling. Nah, ini yang dikhawatirkan ini. Begitu peci saja tuh ngomong, wong rumah nih beli peci Lombok pulau. Nah, niatnya sudah kemana tuh? Sudah pasang-pasang saja. Itu dalam ibadah sholat. Ya, termasuk masalah kiblat badan. Nah, yang kedua kata para ulama, ada kiblat hati. Kiblat hati. Kalau semata-mata kiblat badan, ya, tertuju kepada kiblat Masjidil Haram, bagaimana dengan orang yang ruksho dalam perjalanan? Di pesawat, di kapal laut, atau dalam kondisi di rumah sakit. Gimana rumah sakit? Apa ranjang rumah sakit mau ngadap ke kiblat semuanya? Enggak. Ya kan? Di rumah sakit kan ranjang tempat orang sakit kan macam-macam. Ada ke arah situ, ada ke arah sana, ada. Nah, disitulah letak fungsi daripada kiblat hati. Ini kan bagi orang yang normal. Secara fikih harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka batal. Tapi bagi orang-orang yang ruksho, jangan sampai hatinya tidak menghadap kiblat. Itu yang penting. Kalau dua-duanya nih badan sudah menghadap kiblat, hati tidak kiblat, enggak sah ibadahnya. Tapi bagi kita yang normal dalam kondisi tertentu, ya, kedua-duanya harus berjalan. Badan harus menghadap kiblat, hati juga harus menghadap Allah. Ya. Ke Allah hati ini. Ya, Pak. Ini sudah pikir kita kaji ke tauhid sedikit ya, sedikit. Kalau semata-mata badan kita menghadap kiblat dan hati kita tidak menghadap Allah, jatuhnya kita menyembah Ka'bah. Betul enggak? Banyak orang kan seperti itu. Badannya menghadap Ka'bah, kiblat Ka'bah, hatinya kosong dari Allah. Apa bedanya? Ka'bah itu adalah rumah Allah. Rumah pertama di bumi. Yang harus kita hormati. Menghormati pemilik Ka'bah. Maka bayangkan ketika dalam sejarah paman Nabi Abdul Muthalib, ya, pemegang kunci Ka'bah, ya, Abdul Muthalib, kakek Nabi, ya, kakek Nabi Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang pengembala juga, banyak kambing-kambing ternaknya banyak. Ketika pasukan Raja Abraha itu kan diabadikan dalam surah Al-Fil kan, ingin berencana untuk menghancurkan Ka'bah, tapi Abdul Muthalib tenang-tenang saja. Kata Abdul Muthalib, kenapa kau ketika kambingmu diganggu orang kau marah, tapi di saat Ka'bah akan kau diam saja? Apa jawabnya? Simple dia jawab, kambing ini punya aku, urusan kau dengan aku, kalau bahasa Palembang ya. Tapi Ka'bah ini pemiliknya siapa nih? Kau berurusan dengan Allah. Hebat Pak jawabannya Pak. Itulah terjadi surah Al-Fil itu. Begitu mereka mau hancurkan Ka'bah, selesai, cukup Allah turunkan burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala alaihim tayran ababil. Turun burung ababil. Pasukan Raja Abraha berupa gajah itu hancur lebur. Jawabannya itu, ini pemiliknya nih. Makanya kita, sebagaimana kita menghormati rumah-rumah Allah yang lain pun, termasuk menghormati Masjidil Haram, ya, itu dalam rangka untuk fokus kepada hati kita kepada Allah.
Maka Bapak sekalian, kan menjaga hati keimanan kita dari penyakit syirik ini Pak, agak berat Pak, karena beda-beda tipis. Maka sekarang banyak orang mengatasnamakan tabarruk. Nah, itu. Sekarang lagi heboh masalah tabarruk itu ya. Lihat di media sosial tabarruk itu sampai jadi perdebatan tabarruk. Tabarruk jatuhnya syirik. Tabarruk itu mengambil keberkahan. Tetapi kalau nyimpang sedikit jatuhnya syirik. Syirik itu dosa besar. Menggugurkan iman, menghapuskan amal. Makanya hati-hati. Nah, termasuk banyak orang-orang yang ketika di haji umroh, banyak yang syirik. Banyak. Ustadz, orang Indonesia. Enggak juga. Setahun yang lalu. Ini kejadian yang kami alami ini, Pak. Kami alami. Pergi umroh. Ya, pada waktu mau ziarah nih Ustadz. Mau ziarah. Ada orang Arab. Entah Arab mana enggak tahu. Sedang umroh juga. Begitu sedang umroh, ya, dia ngambil tanah itu. Nah. Kami sedang ziarah nih ke baki kuburan itu ya. Lihat belakang lagi ribut-ribut. Bapak itu keluar dari barisan, ya. Wajah itu wajah Arab. Ngambil tanah itu. Tanah di situ diambil. Bawa kantong, Pak, kantong asoy. Dicegah oleh laskar Arab. Haram. Lah, junjung kan? Begitu jangan, haram itu. Sudah, diam. Kira laskar Arab tadi, Pak, selesai Bapak itu. Dia orang mulai ambilnya lagi tanah itu. Nah, masuk Palembang teka ini. Jong Palembangnya dah marah langsung direbutnya, Pak. Ya, direbutnya, dibuangnya tanah itu oleh laskar itu, dipegang oleh laskar itu. Untuk ditanya lebih lanjut lagi. Nah, urungan ziarah tadi Bapak ini Joko. Untuk apa tanah itu? Wallahu alam kan? Tetapi ada kejadian orang Indonesia mengambil tanah di situ. Wallahu alam bisawab. Ya. Setelah ngambil tanah di situ tanpa izin, ya. Mungkin dia senang hatinya. Ay, kalau bahasa Palembang tuh tidak terkenal nih laskar Arab ini. Ya, lewat pengawasan ini. Senang dibawalah ke Palembang, Pak. Tanah Arab tadi sebongkah ada banyak, Pak. Dibawalah ke Palembang. Tapi bukan orang Palembang, daerah. Selama beberapa minggu balik dari umroh atau haji di situ tidak jelas kisah itu, tapi yang pastinya dia dari sana. Sakit. Berobat ke sini tidak sembuh, berobat ke sini tidak sembuh, berobat ke sini. Hanya tanyalah dengan seorang katakanlah pemuka agama lah ya. Kalau ada kesalahan katanya. Coba renung ke dulu. Mikir dong. Iya, Ustaz katanya. Aku ini ngembek tanah. Tanah siapa yang kau ngembek? Banyak, enggak dikit. Tanah siapa? Tanah dari Arab itu ngembek. Ini banyak sebongkah. Walaupun sebongkah namanya maling. Walaupun sebongkah namanya maling. Apalagi yang dipaling itu tanah dari situ. Tanah di sini lagi tidak boleh, apalagi tanah di sana. Alhasil balik ke Juno. Nah, bingung nak balik, kita pun umroh lagi. Balik ke Pak. Jadi dia balik itu nyari wongnya bakal umroh. Nyari siapa lah bakal umroh, bakal haji. Nggak ada lah. Cuma nak nitip tanah itu untuk dibalik lagi ke sana. Alhamdulillah dengan izin Allah tentunya sudah dibalikin tuh sembuh penyakitnya. Wong mikir, ngapa? Di situ itu tanahnya sama dengan kita, tidak jauh beda. Cuman tanah di jangan salah. Tanah di situ ditijak oleh para nabi, kaki nabi nijak di situ. Tanah kita siapa nak nijaknya? Satu. Yang kedua, yang kesalahan di situ sebenarnya kesyirikannya itu. Untuk apa tanah itu dibawa? Jangan ke tanah yang di sana, tanah di sini yang kita jadikan tabaruk juga tidak boleh. Jatuhnya syirik. Kita ini banyak yang kadang-kadang syirik ini. Apalagi sampai ke tingkat yang kadang-kadang dului Tuhan. Dului Tuhan. Mungkin ada syirik secara nyata ya. Cuman banyak syirik hobi. Contoh,
seperti mendung. Ketika mendung apa yang kita ucapkan? Banyak yang ngeluh Tuhan. Nah, hujan ini. Pasti hujan ini. Boleh tidak seperti itu dalam Islam? Biasanya. Nah, itulah ada kalau dulu ada berita Pak, perakiraan cuaca. Ada tidak berita yang dulu tuh? Di TPRI apa dulu? Apa? RCTI. Perakiraan cuaca, perkiraan masuk itu. Jangan mesti-mastikan. Sama kayak nak meninggal. Cak tahu-tahu nian, lengap-ngap rumah sakit. Nak mati dia nih. Cak tahu nian, nak mati. Boleh tidak seperti itu? Nah tadi, berarti kita sudah nului Tuhan. Nah itu hati-hati kita menjaga hati kita ini. Maka kembali kepada persoalan tadi, artinya yang dua kiblat ini harus kita jaga nih. Kiblat syariat itu badan, kiblat hakikat itu hati. Keduanya harus berpadu tuh. Kalau kiblat badan baik, hati kita jauh dari Allah, jatuhnya syirik, Pak. Syirik. Ya. Itu sekedar syariat. Ya. Makanya disyariatkan juga kalau kita di Masjidil Haram ya. Mata kita kan disyariatkan untuk memandang Ka'bah. Sunnahnya memandang Ka'bah kalau di situ. Tetapi kalau di ini kita dilarang, kita harus memandang tempat arah sujud kan? Arah sujud. Tidak boleh mata seperti ini. Makruh hukumnya. Karena Nabi dalam hadisnya melarang orang-orang yang melirikkan matanya ke arah lain selain dari ke tempat sujud, kecuali pada waktu kita di Masjidil Haram. Ya. Itu yang pertama. Ya. Bulan Sya'ban ini adalah turunnya surat yang sehubungan dengan pergantian kiblat. Yang kedua, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ya. Itu sehubungan dengan kata para mufassirin turunnya perintah sholawat. Itu terjadi juga di bulan Sya'ban. Ya. Terjadi di bulan Sya'ban. Ya. Apal itu kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Salawat ini para mufassirin mengatakan perintah sholawat surah Al-Ahzab ini turun di bulan Sya'ban. Maka di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kata para ulama. Bahkan ya, di dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW menyatakan man shalla alaihi shalah wahidah sallallahu alaihi syarah. Siapa yang sholawat satu kali kepadaku, maka Allah akan memberikan sholawat 10 kali. Ya. Kita bersalawat kepada Nabi 1 kali dan Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Dan itu juga dinyatakan ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10 kebaikan. Bahkan di dalam riwayat yang lain akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, diampunkan 10 dosa. Tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Bacaan sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi, nah ini juga perlu dibahas sedikit ya. Ada syair sholawat
ada sholawat. Sholawat itu jamak dari sholat. Kuulangi lagi. Sholawat itu jamak dari sholat. Artinya doa. Sholat itu doa. Sholawat itu doa. Maka ketika kita sholat, ada tak dalam sholat kita doa? Ada. Di Al-Fatihah ada doa? Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu kami menyembah, kepada minta tolong ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Doa bukan? Doa. Kemudian duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash. Kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu pun doa. Jadi solat itu bermakna dua kalau menurut para mufassir. Pertama, solat itu bermakna doa, jamaknya solawat. Yang kedua, berasal dari kata silah, penghubung. Jadi orang yang menjalin hubungan baik kepada Allah melalui ibadah solat, tidak memutuskan hubungan kepada Allah, maka Allah akan memutuskan rahmat dari hidupnya. Tapi kalau sudah memutuskan hubungan dengan Allah, arti memutuskan solat, maka terputuslah rahmat Allah juga dari hidup kita. Ya. Kemudian ada lagi surat yang mungkin sebagian kita belum membacanya. Bahwa surat Al-Baqarah 183 perintah tentang berpuasa ya. Itu pun turun di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina minkum la'allakum tattaqun. Jadi baik perkara solat maupun perkara puasa, sebelumnya Nabi sudah melaksanakan belum sebelum perintah solat 5 waktu turun? Lama melaksanakan solat belum Nabi? Atau sebelum adanya perintah puasa Ramadan Nabi sudah puasa belum? Coba. Kalau solat sudah belum Nabi solat? Sudah. Sudah Nabi sholat. Tapi sholatnya ya belum sempurna seperti yang dikenal sekarang ini. Dalam sebuah riwayat Jibril langsung mengajarkan kepada Nabi. Tapi sholat 5 waktu itu ketika di bulan Rajab. Masalah tanggal itu masih perbedaan ikhtilaf di para ulama, walaupun ada yang mengatakan 27 Rajab. Pada waktu pagi dan petang Nabi melaksanakan sholat itu. Belum ada sholat 5 waktu. Nah, puasa ini kenapa turunnya bulan Sya'ban? Makanya kenapa Nabi ketika menjelang Sya'ban, ketika perintah puasa ya, puasa Ramadan itu, Nabi setiap bulan Sya'ban itu banyak melaksanakan puasa di situ. Satu, ada yang peristiwa penting itu. Yang kedua, di bulan Sya'ban inilah ya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih itu, wa huwa syahrun turfihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkat yang amal kebaikan itu. Diangkat yang amal kebaikan di bulan Sya'ban. Makanya kalau kita yang kebetulan masih ada utang puasa, sebaiknya dibayar di bulan Sya'ban ini. Ya, ada yang tertinggal karena sakit mungkin atau haid dan lain sebagainya. Bagusnya di bulan Sya'ban ini. Ustaz, apa enggak boleh di bulan lain? Bukan enggak boleh, tapi bulan Sya'ban ini jauh lebih bagus untuk kita melatih sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi sebenarnya di bulan Sya'ban ini juga ya, dimulai kita untuk melatih. Supaya ketika masuk bulan Ramadan nanti itu sudah terlatih. Termasuk Al-Qur'an juga. Dah usah nunggu bulan Ramadan baru baca Quran itu. Ya. Berlomba-lomba bulan Ramadan. Nah, ini juga keliru nih, perlu diluruskan ya.
Ada yang khotaman Al-Quran, ada tadarus Al-Quran. Sama enggak? Ada yang khotaman Quran, Bu ya. Ada tadarus. Nah, yang banyak tadarus atau khotaman? Benar. Banyak khotaman atau banyak tadarus? Rasaku banyak khotaman biasanya. Khotmil Quran. Khotaman itu maca Quran sampai selesai. Makanya kadang-kadang ibu-ibu nih berlomba-lomba untuk selesai baca Al-Quran, lalu ambu-ambuan yang Palembang tuh. Tahu udah ambu-ambuan. Ngomongkan, kau sudah berapa kali bulan Ramadan hafal? Sudah berapa kali khotam? Aku 2 kali. Wah, 2 kali. Aku 3 kali khotam. Cak madolah maconya sampai 3 kali khotam itu. Itu khotaman namanya. Baca Al-Quran sampai selesai. Tadarus itu darosai durusan asal katanya. Apa itu? Mempelajari, namanya tadarus. Kita nih, ini tadarus sebenarnya. Makanya kalau dengan ibu-ibu, aku ngisi pengajian ibu-ibu, Pak. Ya, Ustaz. Satu ayat tuh, satu ayat. Ay lama Ustaz, ini tidak tamat-tamat kami model ini. Jadi kita bukan ngejar tamat, ngejar paham. Supaya kita tahu ilmu. Kalau ibu nak namar, ke baca Quran di rumah baik. Ya kan? Itu tadarus tuh. Ada yang kuistilahkan Pak bedah luar. Ada bedah dalam. Apa bedah luar itu? Memperbaiki bacaan-bacaan yang keliru. Makhrajnya, ya. Panjang pendeknya kalau keliru ya. Tidak apa-apa kita belajar. Satu ayat cukup. Tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau sudah sedikit ada perbaikan, namanya belajar kan? Kita akan membedah dalam, itulah yang namanya membedah isi Al-Quran. Sama banyak kita keliru, tidak banyak ilmu yang kita dapat karena sekedar khotam, sudah itu khotam. Ustaz salah, tidak salah, tapi akan lebih bagus kalau kita tadabbur Quran. Itu termasuk tadarus Quran juga, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ya. Contoh nih, kalau kita bahas mengenai masalah misalnya, ada di Quran tuh ayat-ayat syifa. Ayat syifa, banyak ada ayat syifa. Ayat penyembuhan, banyak ada. Yang menceritakan tentang sakit. Banyak kan? Pernah ada kita ngamalkan itu jadikan doa? Kan kita ngamalkan apa yang diamalkan para nabi kan? Bagaimana kan doa-doa kita banyak yang cara nabi kan? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doa siapa? Nabi Musa. Kita amal ke tak? Kita amalkan kan? Kita kan sering baca tuh kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sering bacanya? Doa siapa tuh? Doa Nabi Muhammad. Kita baca kan? Sekarang ketika kita sakit, pernah ada kita ngamal ke doa Nabi Ayub? Itulah kalau kita tadi baca Quran tidak tadarus tadi. Kalau tadarus kita ketemu. Contohnya dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya 83. Ya. Yang hebatnya kalau kita kaji lebih dalam tentang surah Al-Anbiya ini Ustaz ya. Yang bunyi itu wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Menarik nih ketika aku bahas ini ya. Ayat yang ke-84 dari surah Al-Anbiya ini bunyinya pastajabna lahu. Ila akhir ayat. Ketika Ayub sakit, apa pinta Ayub? Ya Allah, aku sedang ditimpa sakit ya Tuhan. Dan kau tahu. Wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhan yang maha kasih sayang dari segala yang penyayang. Coba perhatikan ayat ini. Kalau kita kaji sedikit ya, walaupun di luar konteks, mungkin ada hikmah dapat kita ambil ya. Ada tak di sini kata-kata minta sembuhkan? Itu surah Al-Anbiya itu masuk surah keberapa itu Ustaz? Coba Ustaz. Hah? Ustaz, coba Ustaz baca. Menarik ini. Ayat ya 83.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Coba ayat itu ya, perhatikan. Ada tak kata-kata sembuh aku ya Allah? Tidak. Ishpi atau Allah mashpi, ada? Ayat lanjutnya Ustaz. 84. Allah kabulkan ya. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min dharri wa atainahu ahlahu wa misrahum ma'ahum rahmatam min indina wa zikra lil abidin, yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Lihat. Ini Nabi Ayub. Nabi Ayub. Keyakinan dalam doa ketika dia sakit, Nabi Ayub tidak minta sembuh. Tapi Nabi Ayub. Ya, ini Nabi Ayub. Langsung dikabulkan Allah kan? Di surah Al-Anbiya itu ayat 84, fastajabna lahu, kami kabulkan. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Ayub ini kan menderita sakit berapa tahun? 18 tahun. Menderita sakit di usia 50. Disembuh ke berarti kalau 18 tahun sembuh di umur 68, ya kan? 18 tahun sakit. Istrinya Rahmah, ya. Bahasa Palembang tuh lah mulai kabar. Wahai Nabi Ayub, kau kan Nabi. Sudah lama sakit, mintalah sembuh dengan Allah. Nabi Ayub simpel jawab. Aku tanya dengan kau, berapa lama aku sehat? 50 tahun. Berapa lama aku sakit? 18 tahun. Banyaklah sehat, banyaklah sakit. Aku malu kepada Allah, nak minta sembuh. Nah, ayat inilah dia doanya. Tapi ketahuilah Pak, di lubuk hati yang paling dalam itu dia malu. Sebenarnya pengen nak minta sembuh ke dengan Allah tuh, pengen sembuh. Siapa tak mau sembuh? Pengen kan sembuh. Tapi Nabi Ayub ini malu, sudah banyak sehat dibanding sakit, sudah banyak nikmat dibanding ujian. Dia minta sembuhkan dalam hatinya ini, tapi malu untuk mengucapkan kata sembuh. Nah, ini juga perlu kita pahami nih. Ada yang keliru juga ini. Kebanyakan orang memahaminya. Ustadz, boleh tak kita berdoa dalam hati baik? Tanpa mengucapkannya. Kan Allah tahu yang apa dalam hati kita. Jawab nih. Boleh doa dalam hati? Boleh, tapi ngikuti cara Nabi tak? Nabi Muhammad doanya dalam hati, apa dia lepaskan? Dilepaskan. Nabi Ayub doa dalam hati atau dilepaskan seperti surah Anbiya tadi? Dilepaskan. Nabi Musa doa dalam hati atau dilepaskan? Kalau ngikuti cara Nabi, doa itu dilepaskan. Hati ini menyambungkan kepada Allah. Hati ini tempat kita yakin dengan doa kita. Dilepaskan, dan hati ini tempat kita yakin. Itu yang penting. Maka ketika kita baca suratul Fatihah, ucapan mulut kita namanya rukun qauli, diucapkan dengan lisan, tapi diyakini dalam hati, minta kabulkan. Benar-benar tunjukkan ya Allah kami ke jalan lurus. Seperti itu dengan Nabi Ayub alaihissalam. Dia minta sembuh, tapi tidak terucap. Sama ini Pak, analogi ya. Kalau kita kawan kita termasuk uang yang adu, berduit Pak. Kita dalam kondisi tidak kati, malu kita nak minta dengan dia. Kita ngomong sama dia, apa kabar kawan? Sehatlah, sehat. Cak mana kabar kau? Emang inilah aku nih. Sekarang lagi tidak katik gawi. Minta dak aku dengan dia gawian? Tidak, cuman beges bahasa Palembang tuh. Tahu be, aku lagi tidak katik gawi sekarang. Bahasa Palembang lagi buntu. Minta dak sama dia? Tidak. Kawan tuh tahu dak? Tahu. Ditolong tuh.
Ya Allah aja kawan. Tidak minta, malu kita nak minta dengan dia. Tapi kita ngobrol kebiasa sama dia. Gitulah Nabi Ayub alaihissalam ini. Bukan tidak mau minta itu, tapi malu kepada Allah. Tapi kabul. Fastajabna lahu. Kami kabulkan. Kami kembalikan hartanya. Kami sehatkan dia. Kami balik ke muda lagi dia. Kami kembalikan keturunannya. Kami kembalikan seluruh yang dulu diuji. Semua. Yeah. Kita tahu ini Bapak sekalian. Lewat tadarus Al-Quran atau tadabur Quran, bukan lewat khotaman Quran. Inilah guna kenapa kita rutinitas hari Ahad ini untuk mengkaji Quran, mengkaji hadis, untuk guna kita mendalami lagi supaya banyak dapat ilmu. Ya. Sekalian kami hormati, mungkin ini saja yang dapat kami sampai kesimpulannya. Ya. Banyak hal-hal yang perlu disampaikan tentang di balik bulan Sya'ban ini, tapi tidak cukup waktu. Tapi paling tidak ada 3 surah yang bisa kita ambil yang turun di bulan Sya'ban ini. Pertama, ya, yaitu surah yang sehubungan dengan perpindahan kiblat, surah Al-Baqarah 144. Kemudian tentang surah Al-Ahzab 56 tentang sholawat. Yang ketiga tentang turunnya perintah puasa, Al-Baqarah 183. Dan banyak ada hadis yang lain juga yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Sya'ban. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil dari tadabbur Quran, tadarus Al-Quran, dan memahami kandungan yang dapat kita serap dan kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan hidayah dan rahmat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.